Selamat berjumpa kembali, anak Bapak semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, meskipun kita masih PJJ ya. Bapak harapkan semuanya dapat dimengerti. Bapak kali ini akan melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Namun, pada kesempatan hari ini, Bapak akan berbicara tentang hutan. Ya, nah ya, baik, akan Bapak lanjutkan. Sekarang anak Bapak akan Bapak berikan manfaat daripada hutan. Kita tahu bahwa hutan itu tumbuh di permukaan bumi. Hutan tersebut menutupi hampir sepertiga dari semua daratan di bumi. Dan hutan tersebut akan menyediakan yang namanya infrastruktur. Infrastruktur bukan berarti bangunan, namun infrastruktur hutan berupa infrastruktur organik yang sangat penting bagi kehidupan. Nah, hutan tadi menjadi tempat beberapa koleksi kehidupan yang paling padat dan paling beragam di planet ini. Oleh sebab itu, hutan tersebut tentunya harus kita jaga dan kita pelihara baik-baik, jangan sampai tercemar atau terkena polusi. Nah, sekarang manfaat daripada hutan adalah banyak sekali. Yang pertama, sebagai penyaring udara dan air tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan yang ada di dalamnya. Yang kedua, pemecah angin. Ketiga, penahan laju air hujan. Kemudian mencegah banjir dan erosi tanah. Ini jelas. Kalau hutan itu gundul, maka bahaya ini yang pertama kali akan timbul. Yang kelima, menjaga kesuburan tanah. Jadi di dalam hutan itu, di samping punya seperti itu, tentunya hutan juga sangat mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk milik kita. Namun kita sering tampak tidak menyadarinya. Ya, manusia sekarang menebang jutaan hektar dan hutan alam setiap tahun, terutama di daerah tropis. Nah, inilah yang akan manfaat hutan tersebut akan menjadi hilang. Kemudian manfaat yang lain, penghasil kayu jelas, karena hutan yang lebat tentunya akan banyak menghasilkan kayu. Juga yang berikutnya, mendatangkan obat-obatan. Kemudian sebagai sumber makanan bagi kehidupan yang ada di dalamnya, juga merupakan sebagai perlindungan daripada hewan. Bapak rasa tentang hutan ini tidak ada permasalahan ya? Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, nah Bapak semuanya, yaitu penebangan hutan. Tentunya yang namanya hutan janganlah untuk kita tebang semena-mena, karena mengingat fungsinya yang sangat vital bagi kehidupan termasuk manusia, maka harus kita lestarikan, ya. Jadi kalau ada ketidakseimbangan hutan akibat penebangan, maka akan menurunkan daripada kemampuan hutan itu sendiri. Yaitu apa? Bahwa hutan juga mempunyai fungsi sebagai produsen. Produsen apa? Yaitu utamanya adalah produsen oksigen. Tadi sudah, ya, udara, maupun penahan air dan sebagainya. Sehingga akan memicu banyak masalah lingkungan dan juga bencana alam. Nah, pada kesempatan ini, akibat Bapak akan menyampaikan akibat apa jika hutan tersebut ditebang, ya. Nah, jadi akibat penebangan hutan
Itu yang pertama, jelas hutan yang tadinya sangat lebat sekali, kalau ditebang secara semena-mena, maka akibatnya pohon-pohon tersebut akan menjadi berkurang. Kalau berkurang, tentunya fungsi hutan akan juga berkurang, utamanya dalam menahan air hujan. Nah, ini akibatnya. Akibat daripada penebangan hutan yang pertama. Kemudian yang kedua, air tidak dapat meresap karena gundul. Nah, jadi tinggal air itu turun ke tanah tidak diserap oleh tumbuhan, ya, sehingga akan mengakibatkan terjadinya longsor atau terjadinya erosi. Yang ketiga, ya, erosi tersebut akan membawa tanah yang subur. Jadi fungsi hutan yang tadinya sebagai penjaga kesuburan tanah, kalau sudah terbawa oleh erosi air, maka tanah yang subur tadi menjadi tidak ada, hilang sama sekali, sehingga tanah di hutan menjadi tandus. Kemudian akibat penebangan hutan yang berikutnya, hilangnya habitat jelas. Jadi kalau hutan tersebut merupakan rumah bagi hewan, habitat hewan, jika rumahnya tidak ada, ya mau kemana, ya kan? Oleh sebab itu, penebangan hutan tersebut maka akan mengakibatkan hilangnya habitat di mana tempat makhluk hidup itu berada. Baik, kenapa Bapak? Bapak lanjut. Ya, sekarang masalah pembakaran daripada hutan. Akibat dari pembakaran hutan, satu, menyebabkan terjadinya pencemaran udara oleh gas yang sangat membahayakan pernapasan. Kemudian yang kedua, asap daripada pembakaran hutan menimbulkan gangguan pada mata. Yang ketiga, mengganggu jarak pandang sehingga dapat membahayakan lalu lintas kendaraan. Terima kasih kepada anak Bapak. Mungkin itu saja yang Bapak berikan pada kesempatan hari ini tentang hutan. Untuk itu, pada kesempatan minggu-minggu yang akan datang, Bapak akan sampaikan dengan materi yang baru lagi. Terima kasih, sampai jumpa.